Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Makiyah dan Madaniyah. Perkenalkan, nama saya Haris Andi Setiawan dan rekan saya Muhammad Yusuf Multazam. Kemudian rekan saya Rifki Subhan Arifin, Mudianto Saputra dan Muadz Mufti Musyafa. Pembahasan yang pertama yaitu ada pengertian Makiyah dan Madaniyah. Makiyah yaitu suatu ayat yang diturunkan terhadap Rasul sebelum beliau melakukan hijrah ke Madinah. Sedangkan Madaniyah yaitu ayat yang turun kepada Rasul setelah beliau hijrah ke Madinah. Kota Makiyah dan Madaniyah tersebut berasal dari nama dua kota besar yaitu Makkah dan Madinah. Baik, untuk selanjutnya karakteristik Makiyah dan Madaniyah. Untuk mengetahui perbedaan bentuk Makiyah dan Madaniyah terdapat dua cara, yaitu berdasarkan riwayat para sahabat yang menyaksikan turunnya ayat Al-Quran di masa hidupnya, dan cara kedua dapat dikaji lewat ciri-ciri surat Makiyah dan Madaniyah. Kemudian karakteristik Makiyah, yaitu yang pertama, ayat Makiyah banyak bertema tentang kisah para nabi dan rasul dan umat-umat terdahulu, terkecuali pada surah Al-Baqarah. Kemudian kebanyakan ayat Makiyah diawali dengan kalimat Ya Ayyuhan Nas, kecuali pada surat Al-Hajj ayat 77 yang diawali dengan kata Ya Ayyuhalladzina Amanu. Kemudian ciri Makiyah yang ketiga yaitu ayat-ayat Makiyah pada umumnya berbentuk ayat yang pendek, ringkas, kecuali pada surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian karakteristik Madaniyah. Yang pertama, pada surat Madaniyah membahas tentang ayat yang menceritakan tentang peperangan dan orang-orang munafik, ahli kitab, dan ajakan untuk tidak berlebih-lebihan. Kemudian yang kedua, sebagian besar ayat-ayat Madaniyah berbentuk ayat yang panjang dan menjelaskan tentang keterangan dalil yang mengenai hakikat-hakikat keagamaan. Yang ketiga, mayoritas surat diawali dengan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu, kecuali dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dan 168. Kemudian surat An-Nisa ayat 132, 170 dan 175. Surat Al-Hajj ayat 1 dan surat Al-Hujurat ayat 13 yang diawali dengan Ya Ayyuhan Nas. Kemudian ada dasar penetapan Makiyah dan Madaniyah berdasarkan konteks khitab atau kepada siapa ayat ditujukan. Ulama yang mendefinisikan Makiyah dan Madaniyah berdasarkan konteks khitab ini mengkategorikan ayat atau surah yang ditujukan kepada penduduk Mekah sebagai ayat atau surah Makiyah, sedangkan ayat atau surah yang ditujukan kepada penduduk Madinah sebagai surah Madaniyah. Kemudian dari sudut tinjauan komunikan, Makiyah dicirikan dengan bentuk panggilan umum atau universal yang merujuk seluruh manusia. Ya Ayyuhan Nas, wahai sekalian manusia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mas Haris tadi. Sementara itu Madaniyah mencirikan nilai pembaruan, sebuah konsep nuzul yang dicirikan oleh sifat yang lebih khusus dan eksklusif, bukan lagi dekonstruktif dengan menghilangkan kepercayaan lama dan moral rendah, tetapi bersifat konstruktif yang bernilai signifikan bagi pembangunan masyarakat baru. Disinilah nilai-nilai eksklusif Islam diturunkan dalam proses intensifikasi dakwah, pelembagaan syariat yang baru, dan penentuan strategi bagi pembangunan masyarakat muslim yang kuat. Oke, lanjut kita ke macam Makiyah dan Madaniyah.
terdapat 4 macam kategori surah dalam Al-Quran menurut perspektif Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu surah Makkiyah murni. Yang termasuk kategori surat Makkiyah murni adalah surah yang berisi ayat-ayat yang seluruhnya berstatus Makkiyah secara ijma. Tidak ada perbedaan tentang tersebut. Surah yang berstatus Makkiyah murni berjumlah 58 surat yang memuat 2074 ayat. Terus yang kedua yaitu surat Madaniyah murni. Yang termasuk kategori ini adalah surat yang berisi ayat-ayat yang seluruhnya berstatus Madaniyah. Secara ijma tidak ada perbedaan tentang tersebut. Surat yang berstatus Madaniyah murni berjumlah 18 surat yang memuat 737 ayat. Yang ketiga yaitu surat Makkiyah yang berisi ayat Madaniyah. Di sini Makkiyah berisi ayat, Madaniyah adalah surat yang memuat ayat-ayat yang kebanyakan berstatus Makkiyah, tetapi di dalamnya juga memuat yang berstatus Madaniyah, atau ada perbedaan tentang surat yang berstatus Makkiyah dan tidak murni. Ini di dalam Al-Quran berjumlah 32 surat yang memuat 2699 ayat. Terus lanjut ke nomor 4 yaitu surat Madaniyah yang berisi ayat Makkiyah. Dan termasuk kategori ini adalah ayat Makkiyah adalah surat yang memuat ayat yang kebanyakan berstatus Madaniyah, seperti surat yang tidak murni. Ini di dalam Al-Quran berjumlah 6 surat yang memuat 26 ayat. Jadi yang selanjutnya yaitu pengelompokan surat Al-Quran berdasarkan teori Makkiyah dan Madaniyah. Tadi sudah dijelaskan pada slide pertama tentang pengertian Makkiyah dan Madaniyah, yaitu Makkiyah ayat atau surat yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Yaitu yang selanjutnya Madaniyah atau surat yang turun setelah hijrah Nabi Muhammad SAW. Jadi selanjutnya ada ciri-ciri Makkiyah, yaitu ayat pendek bertema ketauhidan yang sering diawali ya ayyuhan nas dan membahas kisah para nabi Muhammad. Dan membahas kisah para nabi. Dan selanjutnya Madaniyah, yaitu ciri-cirinya ayat panjang membahas hukum Islam dan sosial, sering diawali ya ayyuhalladzina amanu. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi. Maksudnya dari klasifikasi ini adalah pengelompokan surat dalam Al-Quran berdasarkan tempat dan waktu turunnya memiliki perbedaan jumlah menurut para ulama. Secara umum Makkiyah ada 82 surat, Madaniyah ada 20 surat, dan diperdebatkan 12 surat. Yang selanjutnya teori pengelompokan. Yang pertama geografi, yaitu berdasarkan tempat dan turunnya. Tempat turunnya surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang kedua subjektif, berdasarkan siapa yang dituju dalam ayat. Yang selanjutnya historis, berdasarkan waktu sebelum atau sesudah hijrah. Yang terakhir analisis, yaitu berdasarkan isi ayat. Yang selanjutnya manfaat mempelajari Makkiyah dan Madaniyah, yaitu memahami tafsir dan hukum dalam Al-Quran, mengetahui ayat yang mansukh dalam kurung atau dihapus, dan nasib dalam kurung menghapus hukum sebelumnya. Yang terakhir memahami strategi dakwah Nabi Muhammad SAW.
Kemudian ada kegunaan studi makiyah dan madaniyah dalam penafsiran Al-Quran. Ketika kita ingin menafsirkan Al-Quran, ilmu ini bisa digunakan sebagai alat bantu untuk menafsirkannya. Pengetahuan mengenai pemahaman di mana diturunkannya ayat tersebut dapat dan juga dapat digunakan untuk membantu menafsirkan ayat yang ada di Al-Quran. Di Al-Quran ini dengan tepat dan benar. Baik, untuk kesimpulannya, dengan ilmu tentang makiyah dan madaniyah ini kita dapat meningkatkan keyakinan kita terhadap kebesaran, kesucian, dan keaslian yang terdapat dalam Al-Quran. Dilihat dari besarnya perhatian umat Islam terdahulu, mulai dari sejak turunnya ayat Al-Quran dengan sedetail mungkin, sehingga dapat mengetahui mana ayat-ayat yang sebelum dan sesudah Rasul melakukan perjalanan atau hijrah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1 dan 4. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.